Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ziyan dan King Yun keluar, dan mereka terkejut. Siapa yang membantu kami? Bahkan Luosa tidak punya ruang untuk melawan. Ling Hao terdiam, matanya penuh dengan cahaya yang tidak pasti. Apakah itu Huo Zun atau Jining Suang? Di dalam gua, mereka adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Luosa di dalam gua ini. Bagaimana mereka bisa membantu kita? Ling Hao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengerang. Terlebih lagi, aku tidak merasakan napas Huo Zun ataupun Jining Suang, dan bahkan mereka berdua pasti tidak akan mudah untuk mengalahkan Luosa. Aku tidak pernah melihat siapa yang melakukannya mengalahkan Luosa dengan sangat mudah. Di dalam gua, ternyata masih ada orang-orang yang begitu kuat. Ziyan dan King Yun terkejut. Sementara ketiganya berbicara, seseorang lewat. Ketika mereka melihat Luosa yang pingsan, mereka terkejut. Ketika mereka melihat luka Ling Hao, mereka terkejut lagi, dan segera mereka memikirkan kemungkinan bahwa Ling Hao mengalahkan Luosa. Berita ini sangat mengejutkan. Orang-orang itu berbalik dan berlari, semua berlari dengan canggung saat mereka berlari. Mengerikan. Ini mengerikan. Luosa peringkat 6 dikalahkan oleh Ling Hao peringkat 51 dalam daftar. Di sini, Ling Hao tercengang. Seolah-olah Ling Hao mengalahkan Luosa. Namun, orang lain tidak berpikir demikian, karena berita itu, seluruh gua meledak. Ling Hao bisa mengalahkan Luosa. Aku akan menunggu untuk melihatnya dengan mataku sendiri. Ini agak sulit dipercaya. Dalam diskusi, Ling Hao telah membawa Ziyan dan King Yun ke pintu keluar gua dengan cepat. Ini adalah bantuan yang mulia untuk membawa kemuliaan. Untuk waktu yang lama, Ling Hao selalu ingin menempati peringkat lebih tinggi, dan sekarang memang seperti yang diharapkan. Peringkatnya telah dinaikkan dari 51 menjadi peringkat ke-6, tetapi rentang ini membuatnya benar-benar tidak berani menerimanya. Mungkin Ling Hao akan lebih terkejut jika tahu Ye Chen adalah orang yang akan menyelamatkan mereka dan mengalahkan Luosa. Meskipun mereka pergi, rumor terus berlanjut. Ling Hao bisa mengalahkan Luosa. Benar-benar lelucon. Huo Zun tersenyum jijik, dan ada kilatan cahaya tajam di matanya. Orang yang mengalahkan Luosa pasti orang lain, dan mungkin lebih dari satu. Di sisi lain, di sisi Jining Suang, Hua Yun dan yang lainnya memandang Jining Suang dengan ekspresi bingung. Saudari Ji, bisakah ada orang lain di gua selain Huo Zun, yang bisa menyaingi Anda? Jining Suang terdiam, tetapi ada cahaya tersembunyi yang bersinar di matanya yang indah. Pada saat ini, Ye Chen tertawa dengan Xiao Linghua dalam kehampaan. Ye Chen sangat bahagia harus mengatakan bahwa Luosa sangat kaya, benar-benar tidak kaya secara umum. Yang paling penting adalah ada lebih dari selusin karakter emas di tas penyimpanan yang sangat diinginkan Ye Chen. Setelah menerima tas penyimpanan Luosa, Ye Chen melangkah keluar dari kehampaan. Ye Chen mengeluarkan tubuh klon. Ye Chen dan tubuh klonnya berbisik ringan, dan melakukan transformasi. Mari kita lihat bagaimana penampilan mereka. Sayangnya, aku tidak tahu apakah Huo Zun dan Jining Suang akan berada di sini untuk membunuh Ye Chen di tempat. Itu benar, Ye Chen berubah menjadi penampilan Huo Zun, dan tubuh klonnya berubah menjadi penampilan Jining Suang. Untuk bertanya mengapa Ye Chen melakukan ini, itu wajar untuk tujuan menyamar sebagai Huo Zun dan Jining Suang untuk merampok.
Ye Chen tidak cukup bodoh untuk menggunakan identitas Qin Yu untuk perampokan, karena identitas Qin pasti terungkap cepat atau lambat. Jika musuh-musuh itu tahu bahwa Ye Chen adalah Qin Yu, maka itu akan menjadi masalah. Huo Zun, Jining Xuang, ayolah. Akan menemukan sesuatu untuk kamu lakukan. Ye Chen berubah dengan sangat realistis, dan kebanyakan orang tidak mengenalinya. Apakah begitu tidak tahu malu melakukan ini? Selain itu, ekspresi Xiao Linghua bermakna, dan dia menyentuh dagunya. Penampilan ini sangat berguna. Ye Chen segera melambaikan tangannya. Buka ambil. Segera, teriakan berdering, dan seorang pria yang rajin mencari harta karun dirampok oleh Ye Chen. Melihat sosok Huo Zun, pria itu jatuh ke tanah, wajahnya ketakutan, wajahnya tiba-tiba pucat. Jujur, aku hanya menginginkan harta, aku tidak akan menyakiti hidupmu. Ye Chen mengerang sambil tersenyum dan dengan sadar merampok tas penyimpanan orang itu. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen melirik ke dalam dan tidak menemukan kata-kata emas. Lalu Ye Chen melemparkannya ke Xiao Linghua, sebagai seorang kakak, setidaknya harus memberi adik laki-laki itu hal yang baik. Lanjutkan. Setelah menyelesaikan, Ye Chen pergi lagi dalam kehampaan. Apa? Segera, terdengar teriakan lagi. Seseorang yang baru saja menemukan harta pingsan oleh tubuh Ye Chen di tempat. Anda, Jining Xuang. Pria ini sama takutnya seperti sebelumnya, dan pucat. Ye Chen sebagai Jining Xuang tanpa sepatah kata pun, melambai pedang dan meraih tas penyimpanan pria itu, berbalik dan menghilang. Namun, yang mengecewakan Ye Chen masih belum menemukan kata emas. Selanjutnya, Ye Chen dan tubuh klonnya memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu merampok keluarga kultivasi dunia tersembunyi yang mengerikan itu, karena sebelumnya Ye Chen membeli kata emas dengan uang yang sangat besar, orang-orang kaya dari keluarga tersembunyi sama sekali tidak peduli. Benar saja, setelah menemukan korban, Ye Chen menemukan 2 kata emas sesuai keinginannya. Itu masih bisa diandalkan. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengumpulkan kata-kata emas, dan semua harta lainnya diberikan kepada Xiao Linghua. Hei, ini bagus. Xiao Linghua sangat senang karena dia memegang setumpuk tas penyimpanan. Xiao Linghua berkata, aku masih ingin meminum darahmu yang mengandung sumber tubuh kaisar kuno. Xiao Linghua menatap Ye Chen menatapnya. Ye Chen berkata, apakah kamu sakit, dan kau ingin darahku? Kamu tidak mengerti. Xiao Linghua melompat ke bahu Ye Chen dan batuk sebelum dia berkata, kamu tahu, ini tubuhmu, ada harta di sekujur tubuhmu, dalam darahmu apakah ada sumber tubuh suci kuno yang sunyi, itu harta yang luar biasa. Kenapa begitu? Ye Chen tidak mengharapkan ini. Xiao Linghua berkata, itu perlu. Meskipun di tubuhmu bukan tubuh kaisar kuno yang lengkap sekarang, tetapi tidak jauh berbeda dengan tubuh kaisar kuno yang lengkap. Ye Chen berkata, bagaimana perasaanku bahwa nilai diriku telah meningkat ribuan kali sekaligus. Ye Chen menyeringai, mengangkat tangan dan memukuli seseorang, lalu menariknya ke dalam kehampaan. Selanjutnya, Ye Chen dan tubuh klonnya tidak menahan diri. Pada awalnya, Ye Chen merampok dengan sengaja. Kemudian, menggunakan penampilan tubuh Huo Zun dan Jining Xuang hanya merampok setiap orang yang ditemui, setelah merampok lalu pergi begitu saja. Saat ini nama Jining Xuang dan Huo Zun menjadi tidak bermoral karena suka merampok. Akibatnya, penuh dengan orang-orang yang telah dipukuli dengan memar dan wajah bengkak, dan tubuh mereka semua dirampok. Huo Zun,
Aku tidak memiliki ketidakadilan denganmu, mengapa merampok kami? Saya tidak tahu kapan, dengan raungan kemarahan, berdering melalui gua. Jining Suang, kami tidak memprovokasi Anda, mengapa merampok kami? Lalu, ada suara seperti itu. Oke, ketika dia mendengar suara ini, Huo Zun, yang masih mencari harta karun, sangat marah. Betapa pintarnya dia, bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa seseorang telah menyamar sebagai dirinya. Ketika mendengar suara seperti itu, Jining Suang, yang masih membawa perburuan harta karun Huayun, juga sedikit mengerutkan kening. Itu terlalu menggertak. Mengerikan menggertak orang karena kekuatan mereka. Di mana-mana Anda bisa mendengar, ada kebencian dan omelan, yang benar-benar menggerutu, satu demi satu. Siapa itu? Keluar. Huo Zun marah tanpa rumor yang ditemukan. Apalagi ketika dia mendengar kasar sepanjang jalan, dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan melampiaskannya kepada orang lain, sehingga di sepanjang jalan, tidak sedikit orang yang dimusnahkan olehnya. Namun, di mata orang lain, itu adalah karena dia marah, dan ingin membunuh mulutnya. Bahkan lebih benar bahwa dia adalah pembunuhnya. Di sisi lain, Jining Suang, yang mencari Qin Yu di gua, tidak dapat menemukan Qin Yu. Tidak ada apa-apa tentang Jining Suang, tetapi Huayun dan mereka mendengar omelan dan tidak bisa membantu tetapi menembak semakin gelap. Pada saat ini, Ye Chen sedang berjongkok di kehampaan, dan tertarik untuk menonton semuanya. Untuk bergegas, aku merasa gua itu akan segera runtuh. Xiao Linghua menatap kehampaan. Apakah karena aku menelan sumber tubuh suci kuno? Ini adalah kekuatan pendorong utama di belakang gua, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membuka gua akan sangat berkurang. Saya khawatir gua itu tidak akan ada lagi mulai hari ini. Sudah waktunya untuk bergegas. Ye Chen bangun dengan tergesa-gesa. Kata-kata emas pada orang-orang itu harus dibawa kembali tanpa tarikan, atau mereka akan keluar dari gua, di mana aku susah untuk mendapatkannya. Apa? Jeritan berikutnya menjadi jauh lebih sering. Tubuh menyerupai Jining Xiaong dan Hu Zun sangat cepat. Setiap kali menjatuhkan satu, langsung menuju yang korban berikutnya. Segera, satu demi satu jeritan menjerit lagi, dan semakin banyak orang tertidur di gua-gua. Daftar 10 besar, kecuali Huo Zun, Jining Suang, dan Biou, sebagian besar dirampok. Semakin banyak sumpah serapah, dan mereka yang dirampok tampak marah. Awalnya, ketika pergi ke gua, semua yang datang untuk mencari harta karun untuk menemukan kesempatan. Sekarang malah begini. Harta itu tidak menemukan, tetapi malah kena rampok. Karena trik yang digunakan Ye Chen memakai penampilan Huo Zun dan Jining Suang untuk merampok, Huo Zun dan Jining Suang asli terus membawa pasukannya. Yang paling menggembirakan, Huo Zun dan Jining Suang bahkan tidak tahu siapa yang dijebak oleh mereka. Boom! Bang! Segera, gelombang perang berdering melalui gua. Melihat kedua sisi perang, tidak perlu dikatakan bahwa Huo Zun dan Jining Suang ada di pihak mereka. Huo Zun mengira Jining Suang yang dijebak olehnya. Jining Suang menduga bahwa Huo Zun memfitnahnya. Dengan cara ini, kedua belah pihak cemburu satu sama lain, dan mereka bertarung di atas api lebih dari sekali. Boom! Ye Chen sekali lagi mengetuk satu dengan cambuk. Segera, tas penyimpanan pria itu diambil dengan seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat ini, batas waktu tubuh klon sudah hampir habis, dan tubuh klon telah kembali ke tubuh Ye Chen. Hampir.
Ye Chen mengambil kata emas dari tas penyimpanan, lalu melihat ke langit di dalam gua. Aku bisa merasakan gua itu akan runtuh dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Jangan ambil emasnya. Xiao Linghua mendorong tas penyimpanan ke selangkangannya dan menatap Ye Chen. Saat berbicara, Ye Chen sudah mencapai gerbang gua, dan ingin keluar dalam 1 langkah. Tentu saja, saat keduanya hendak pergi, ada suara gemuruh jauh di dalam gua, dan sebuah gunung besar runtuh. Oke, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat ke belakang. Melihat lebih dekat, Ye Chen melihat cahaya keemasan bersinar di kedalaman, dan awan emas bergolak. Yang terpenting, Ye Chen melihat kata-kata emas terbang keluar, dan jumlahnya tidak sedikit. Begitu banyak. Mata Ye Chen menjadi cerah dan cerah di tempat. Boom! Bang! Di sana, gemuruh berlanjut, semua orang mencoba mengambil kata emas. Namun, karakter emas menjadi satu bagian, dan larinya tidak secepat itu. Bahkan Huo Zun dan Jining Xuang tidak berhasil menangkap kata emas. Mengejar. Huo Zun adalah orang pertama yang menyusul. Mengejar. Jining Xuang tidak lambat. Cepat, cepat. Di belakangnya, sekelompok besar orang datang, itu semua uang. Karakter emas yang tampaknya terhubung bersama tampaknya memiliki spiritualitas, seolah-olah mereka juga tahu bahwa gua itu akan runtuh, jadi mereka terbang keluar dari gua. Dengan cara ini, Ye Chen terbang dari gerbang gua, Huo Zun dan Jining Xuang mengejar, dan targetnya adalah semua keping emas. Hentikan untukku. Huo Zun mendengus, memegang tangannya di langit, memenjarakan kekosongan, memperbaiki semua karakter emas di udara, dan kemudian tiba-tiba meraihnya dengan tangan besar, untuk mengembalikan potongan karakter emas itu ke lengan bajunya. Namun, bagaimana Jining Xuang bisa memberinya kesempatan? Jining Xuang menyerang Huo Zun, sebuah jari menembus kehampaan, dan datang langsung ke kepala Huo Zun. Ketika Huo Zun melihat ini, wajah Huo Zun tiba-tiba berubah, dan Huo Zun segera menutup tangannya untuk memblokir serangan, melangkah mundur, dan berseru, "Kamu berani menyerangku?" Langit dan bumi diketahui oleh mereka yang memiliki takdir. Jining Xuang tampak acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menghancurkanmu dulu. Huo Zun, menggenggam kekuatan Yin, berkumpul di telapak langit, menembak Jining Xuang. Ekspresi Jining Xuang juga langsung menjadi dingin. Boom! Kedua jejak telapak tangan itu bertabrakan dan runtuh berturut-turut. Aperture besar menyebar tanpa batas. Mereka yang menjadi lemah dihancurkan menjadi kabut darah di tempat. Boom! Boom! Di atas kehampaan, Huo Zun dan Jining Xuang bertarung lagi. Adegannya luar biasa luas. Mereka yang panas tentang karakter emas tidak berani maju, karena takut bergegas maju, mereka akan bersama-sama dibom oleh Jining Xuang dan Huo Zun. Namun, mereka tidak berani berarti bahwa beberapa orang takut. Pada saat ini, Ye Chen sudah bergegas dan bersembunyi di kehampaan, pertama melirik Huo Zun dan Jining Xuang, dan kemudian Ye Chen memfokuskan matanya pada karakter emas yang bertaburan di langit, setidaknya sebanyak 200 kata emas. Ye Chen membuat perkiraan. Segera, Ye Chen menjulurkan telapak tangannya, berubah menjadi tangan emas besar, menyapu kehampaan, dan menangkap hampir 200 karakter emas. Ye Chen berhasil mengambil ratusan kata emas. Seseorang bersumpah di bawah, siapa itu? Dengan sangat berani mengambil kata emas di depan Huo Zun dan Jining Xuang, benar saja, seseorang menyambar kata-kata emas, sehingga Huo Zun tidak lagi bertarung dengan Jining Xuang, dan sangat marah, dan kemudian menyapu langit,
menghancurkan ruang. Di sisi ini, Ji Ningsuang juga memiliki semacam pemahaman diam-diam. Dia tidak lagi terjerat dalam pertarungan dengan Huo Zun, dan keduanya menyerang Ye Chen. Boom, boom. Keduanya menembak satu demi satu. Ye Chen berkata, kalian berdua memang hebat. Ye Chen dipaksa keluar. Tanpa sepatah kata pun, Ye Chen berbalik dan lari. Ye Chen berbalik dan lari.